Hai. Hai. Kembali lagi bersama aku Noval dan di video kali ini aku mau ngasih tahu kepada kalian semua pengalamanku menginap di Red Doors dan kalian harus banget nonton ini sebelum kalian menginap di Red Doors. Sebelum mulai videonya, kalian bisa banget nih buat subscribe channel ini agar kalian dapat notifikasi saat aku upload video baru lagi, dan juga kalian bisa banget like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu nih tentang informasi yang ada di video ini. Kita langsung ke videonya. Jadi pengalamanku waktu pertama kali nginep di Red Doors itu waktu aku lulus SMA sehabis UN. Jadi aku sama teman-teman berenam rencana untuk ala-ala backpacker gitu ke Jogja dengan kendaraan umum, dan akhirnya mencari hotel yang menurutku cukup murah di aplikasi booking hotel, dan waktu itu ketemu Red Doors di Yogyakarta dengan harga 99.000. Akhirnya tanpa basa-basi lagi, aku dan teman-teman langsung pesan 2 kamar untuk 6 orang. Singkat cerita, waktu sampai di sana ternyata untuk satu kamar itu maksimal 2 orang, karena aku juga dan teman-teman baru pertama kali buat pesan hotel, karena emang ternyata satu kamar maksimal 2 orang. Akhirnya per kamar kena tes 50.000 agar bisa diisi untuk 3 orang per kamarnya gitu. Dan pertama kali first impressionku waktu di situ itu sungguh wow. Dengan harga 99.000 kalian bisa banget menikmati fasilitas yang ada, kayak kamar itu bersih banget. Bed cover itu juga bersih, TV-nya juga bagus, kamar mandi water heater-nya bisa, dan kita dapat peralatan mandi dan juga kita dapat air minum gratis sebanyak 2 piece. Dan setelah itu aku nggak pernah lagi tuh buat mencoba menginap di Red Door. Dan suatu ketika aku pergi ke Solo dengan temanku, itu aku juga akhirnya coba lagi untuk menginap di Red Door. Waktu itu aku di Red Door Menarawan Solo, ada di sini, di situ. Nah, jadi di situ aku dapat harga 140.000. Dan bagaimana kabarnya? Waktu aku lihat di foto itu kamarnya keren dan kamarnya itu bersih hitungannya, dan waktu aku check in, oke, masih bersih, kamarnya masih bersih, tapi di kamar mandinya tuh hitungannya masih cukup kotor karena banyak noda bercak di pinggir-pinggirnya, di lantai-lantainya, dan juga baunya itu nggak enak. Jadi kayak nggak enak gitu, kayak kalau masuk ke kamar mandi itu nggak nyaman gitu. Tapi setelah beberapa jam aku di situ, akhirnya bau dari kamar mandinya itu cukup mereda lah, jadi kayak lebih enak kan dikit daripada pertama kali aku check in gitu. Itu pengalaman keduaku dan itu pengalaman keduaku waktu aku nginep di Red Door, jadi masih cukup worth it lah. Akhirnya setelah 2 kali pengalaman tadi, pengalaman ketigaku ini waktu aku dapat kerjaan yang jauh dari rumah dan aku pulang larut malam karena kecapean, dan di situ kita harus standby pagi-pagi. Akhirnya aku check in Red Door lagi, dan yang di sini juga sama, di foto bagus, keren, dan udah worth it lah dengan harga segitu. Tapi waktu di lokasi kok gini kamarnya, jadi kayak dipan yang buat tempat tidur itu kayak ngelupas semua, kayak itu tuh ada lapisannya dan itu tuh ngelupas. Dan parahnya lagi itu waktu di kamar mandinya, jadi waktu di kamar mandi tuh kayak airnya tuh gendang. Jadi waktu kita mandi nih, airnya tuh gendang, nggak mau turun ke bawah lewat saluran tuh nggak mau, jadi kayak gendang, jadi kita pecek-pecekkan waktu di kamar mandi gitu. Baru lama banget, sekitar 2 jam atau 3 jam waktu itu baru airnya mau turun, jadi kayak mampet gitu salurannya. Udahlah, untungnya waktu itu cuma bentar aja, cuma numpang tidur aja kan, buat mandi juga, mandi buat pergi langsung ke kerjaan, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi menurutku nggak worth it deh dengan harga segitu. Kalau misalnya pengalaman tuh kayak gitu dan yang didapat kayak gitu tuh kayak sungguh nggak worth it gitu. Berangkat dari ketiga pengalamanku tadi, yang 2 itu worth it menurutku dan yang satu pun cukup nggak worth it, aku bergerak lagi nih buat check-in lagi ke Red Doors yang keempat kalinya. Aku mau mencoba sih apakah benar Red Doors itu semuanya kayak yang dulu itu worth it, tapi yang sekarang tuh ancur-ancuran gitu. Nah, aku waktu itu ada kerjaan lagi dan seperti biasa pulang larut malam dan standby harus di lokasi jam 6, akhirnya aku check-in Red Doors lagi. Itu yang keempat kalinya dan masih sama, foto dan aslinya tuh sama, bagusnya sama-sama bersih gitu, kamarnya juga bersih. Tapi bantalnya, ini masalah di bantalnya ini. Jadi bantalnya di foto kan tebal nih, kayak segini lah. Ya kayak bantal-bantal hotel pada umumnya lah. Nah, waktu di asli itu juga segitu, tapi waktu tidur peluk gitu kan ya. Peluk gini kan. Kalau bantal kan harusnya empuk nih. Kita gini kayak gini nih. Nih, kalau bantal kan harusnya gini nih. Tuh, dia kan gini kan. Tuh kan dia kayak dia ikutin postur kan. Itu tuh enggak. Jadi kayak ya udah gini, dia nggak bisa nekuk, dia nggak bisa empuk, dia keras banget, itu lebih keras dari batu kayaknya.
Jadi kayak dia mempertahankan bentuknya yang kayak gini, segini nih. Jadi bentuknya gini nggak bisa ditekan, nggak bisa mengepes itu nggak bisa. Jadi kalau tidur ya kita gini. Jadi kayak kita tidur alasnya cuma batu aja gitu. Akhirnya dari situ aku nggak pakai bantal, aku langsung tidur aja di kasur. Jadi bentuk gini nih, kalau usah pakai bantal, jadi tinggal kasur terus tidur udah gitu aja. Karena menurutku waktu di situ lebih nyaman gitu daripada pakai bantal. Ini sakit jadi kayak gini. Kita tidur kayak gini nih. Gini nih, duh, gini, ini kasur gitu gitu. Gitu. Kan gak enak kan? Karena tengeng pasti bakalannya kan kalau misalnya kelamaan jadinya ya udah nggak pakai bantal, aku tidur biasa gitu. Terus habis itu aku yang keempat itu kan, habis itu kedua worth it sih. Yang kedua ini cukup nggak worth it karena baru-baru ini akhirnya kita coba lagi nih, kita eksperimen lagi. Terus pengalamanku yang kelima nih, jadi kan tadi kan 2 bagus, 2 gak worth it nih. Aku nyoba lagi yang kelima nih, mencoba lagi nih. Jadi aku nginep lagi di Red Doors, terus emang bagus sih, kamarnya bagus, kamarnya bersih gitu kan. Kamar mandi juga bersih gitu kan. Ya udah akhirnya aku mau mandi, aku mandi, ada water heater yang nempel di tembok plok gitu kan, nempel plok. Nah, ini ada tulisannya nih, heating, ada warna merahnya gitu. Berarti kan nyala nih, nyala. Nyala terus aku tunggu lah sejam, 2 jam gitu kan, masih ada heatingnya. Itu karena udah gak enak banget berarti yang mau mandi, akhirnya mandi, tapi kok airnya dingin gitu kan. Terus apa fungsinya water heater yang nempel kalau misalnya showernya pun airnya yang keluar tetap dingin gitu loh. Walaupun emang sih di deskripsinya Red Doors itu nggak ada tulisannya air panas pada setiap ruangan, maksudnya water heater pada setiap kamar mandi, tapi ya itu kan ada water heater ini nempel nih, plug nih kan, nempel nih, ini shower. Harusnya kan kalau dia heating, showernya keluar dong air panasnya dong. Tapi dia heating doang, airnya tetap dingin gitu kan, kenapa gitu loh. Mendingan water heater copot, mendingan gitu, karena bisa hemat listrik gitu kan, daripada dipasang tapi air yang keluar pun tetap dingin gitu loh. Terus yang terakhir ini yang paling males banget ini. Jadi waktu itu aku ke Salatiga, jadi waktu itu ada kerjaan di Salatiga, baru sekitar pulang selesai kerjaan itu jam 12 malam dan harus standby jam 6 pagi. Akhirnya aku sama temanku waktu itu check in ke Red Doors lagi, tapi yang kali ini aku bayar di hotel karena waktu itu emang pas keadaan bankingku masih error, jadi aku pakai bayar di hotel dan aku kebetulan waktu itu ada cash. Akhirnya udah aku bayar di hotel, aku nemu Red Doors near UKSW. Akhirnya ya udah kita cari Red Doors-nya dan kok nggak ketemu gitu. Jadi titiknya bener, alamatnya bener, tapi nggak ada Red Doors-nya. Walaupun aku lihat di maps itu, di Google Maps yang Street View yang muter-muter bisa tuh. Nah, itu tuh ada tulisan Red Doors-nya, tapi waktu di lokasi kok nggak ada gitu. Dan aku pun tanya orang sekitar situ yang lagi duduk-duduk pun juga dia bilangnya, oh saya nggak tahu. Jadi banyak kan nggak tahu gitu loh. Tapi di situ ada tulisan Red Doors-nya, di tiket.com ada, di Google Maps Street View pun juga ada, dan lokasinya itu bener yang aku tempatin berhenti di depannya, tapi nggak ada Red Doors-nya gitu loh. Malah itu tuh kayaknya di dalam kepolisian apa ya, jadi ada Red Doors di dalam kepolisian kok begini. Terus akhirnya ya udahlah, untungnya waktu itu aku bayar di hotel, akhirnya aku cari hotel lain karena nggak bisa di cancel juga kan. Akhirnya aku cari hotel lain dan itu aku udah muter-muter di sekitar situ selama sejam atau 2 jam, itu muter-muter doang. Jam 11 malam akhirnya aku nemu di hotel sebelah, bukan Red Doors tapi sebelahnya Red Doors, atau ya itulah ya itu. Oke. Jadi itu pengalamanku selama aku menginap di Red Doors gitu. Ya enggak semua Red Doors kayak gitu sih, kayak yang tadi yang di Menarawan Solo itu menurutku ya cukup enak sih, karena aku juga dapat fasilitas kolam renang. Aku bisa pakai kolam renangnya secara gratis di lantai 7 kayak kalau nggak salah. Di lantai 7, jadi bener-bener ya udah sama kayak penghuni apartemennya. Jadi kita bisa menikmati semua fasilitas. Kolam renangnya ada di lantai 7. Dek nih di sini. Oke, saranku kalau kalian mau nginep di Red Doors atau di hotel-hotel lain, kalian harus banget lihat reviewnya dulu. Review di YouTube ya, atau review di aplikasi booking hotel tersebut. Kayak misalnya Traveloka di kayak gini, dan Tiket.com kayak gini. Jadi pastikan itu terbaru, jadi kalian bisa mengira-ngira apakah hotel ini worth it untuk ditempatin atau dipesan ataukah tidak worth it gitu. Jadi ya udah, sekian dari aku. See ya.